بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqtuka minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur terpanjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di atas sunnahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan keluarga besar Labkesmas Jakarta yang semoga Allah merahmatinya. Sudah pasti masing-masing dari kita setiap harinya mengisi kehidupan ini dengan beramal, baik terkait ibadah maupun muamalah. Dan tujuan dari kita beramal adalah bagaimana supaya amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang bermanfaat bagi kita di akhirat. Amalan yang mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalan yang memberatkan timbangan di yaumil hisab kelak adalah amalan yang makbul, amalan yang diterima. Kalau sekedar hanya beramal dan Allah tidak menerimanya, maka tidak ada manfaatnya bagi seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga para nabi dan para sahabat tidak hanya beramal, namun berusaha bagaimana agar amalnya diterima oleh Allah. Yang pertama, sahabat Abu Darda radhiyallahu an pernah berkata, sekiranya aku tahu bahwasanya Allah menerima dariku hanya 2 rakaat saja, niscaya aku adalah orang yang paling bahagia di dunia. Maknanya, karena apabila Allah menerimanya walau hanya sedikit, berarti dia termasuk orang yang bertakwa. Karena Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Quran surat Al-Maidah ayat ke-27, qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, para sahabat selepas bulan Ramadan terus menerus berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar amalannya selama bulan Ramadan diterima, dan mereka berdoa memintanya selama berbulan-bulan sehingga dan mengharapkan akan diterima amal bulan Ramadannya. Dan begitu juga saat kita memberikan ucapan selepas bulan Ramadan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah dari kami dan dari kalian.
tidaklah sesuatu diucapkan melainkan perkara penting ada di dalamnya. Berarti pengharapan kita terhadap diterimanya akan amal ini menjadi suatu hal yang penting daripada amal itu sendiri. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dan di antara doa yang beliau ucapkan setelah subuh adalah Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Wa amalan muttaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta amal-amal yang diterima. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam ketika membangun Ka'bah, keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amal-amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Quran Al-Baqarah 127. Begitulah keadaan para nabi dan sahabat. Mereka senantiasa meminta kepada Allah agar diterima amal-amalannya. Lalu bagaimana dengan kita? Seyogianya kita berdoa juga kepada Allah sebagaimana para nabi dan para sahabat di atas, dan hendaknya kita mengetahui syarat-syarat agar diterima amal soleh kita. Karena ada syarat-syarat yang apabila dipenuhi dalam suatu amal, maka amal solih kita akan menjadi amal solih yang diterima. Terdapat dua syarat diterimanya suatu amalan. Yang pertama, inna amalu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Dan syarat diterimanya amal adalah niat dengan ikhlas dan mengharap hanya kepada Allah. Yang kedua, syarat yang kedua, bahwa semua ibadah sudah ada contohnya dari Rasulullah, baik tata cara, gerakan, dan bacaannya. Dan semua ibadah itu sudah Allah kerjakan, Rasulullah kerjakan, contohkan, dan tersampaikan kepada kita semua. Maka lakukanlah ibadah sesuai dengan panduannya, Al-Quran dan Sunnah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amal itu tertolak. Dengan demikian syarat amal yang diterima yang kedua adalah ittiba, yakni mengikuti contoh dan tuntunan yang sahih. Dengan demikian apabila amal solih diumpamakan sebagai kebaikan, maka tidak disebut sebagai suatu yang baik apabila dilakukan dengan cara yang baik namun memiliki tujuan yang salah. Begitu pula sebaiknya apabila tidak dianggap suatu kebaikan apabila bertujuan baik namun dilakukan dengan cara yang salah. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa bagaimana amal-amal kita selama ini dapat diterima oleh Allah, maka harus terpenuhilah dua syarat ini, yakni keikhlasan dalam niat sebagai tujuan dari amal tersebut, dan ittiba wa rasul sebagai cara bagaimana kita beramal atau melakukan amal tersebut. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan, yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.